Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Atsal deketan sama siapa, Atsal? Maksudnya nggak sendirian, Bu? Oh, enggak. Tadi ada yang apa namanya? Suaranya gitu. Bukan Atsal berarti. Oke ya, seperti biasa ya kita siapkan dulu dokumennya, kita cek dulu ya sebelum kita mulai diskusinya. Nah kemarin kita sudah cek dokumen JMP-nya, beberapa kelompok, sudah 3 kelompok ya kita cek ya. Nah sekarang kita cek dokumen JMP sama SOP dan manual yang sudah dikerjakan. Oke, nah silahkan kita mulai dari kelompok 4, R1 kemarin sudah kelompok 3. Kelompok 4, apa yang sudah dikerjakan sejauh ini? Silahkan di-share. Ada kelompok 4 R1. Hadir? Kita hadir? Dijawab dong, kelompok 4 kan banyak orangnya. Kalau salah satunya aja ada di sini, boleh dijawab. Jadi saya tidak ngomong. Halo? Oke, silakan kelompok 5 R1. Kalau tidak ada yang bisa ditampilkan, silakan ngomong aja. Ibu, kami sudah sampai seperti ini, kami sudah mengerjakan ini. Jadi ada informasi yang diberikan, jangan saya aja yang ngomong gitu. Suara saya nggak keluar ya? Halo? Keluar kan ya? Keluar, Bu. Iya. Iya, nggak ada yang respon soalnya. Saya bingung jadinya. Halo, kelompok 5R1. Kelompok 5 hadir, Bu. Iya, dijawab. Maaf. Iya. Iya, kelompok 5. Siapa aja temannya? Silahkan sebutkan. Sejauh mana progresnya? Kelompok 5 sepertinya masih ini, Bu. Sampai ke form 5. Ibu. Masih form 5? Ya ampun, lama banget. Oh, form 5. Form apa? Form dokumen CPPOB atau SOP atau apa? Manual? Iya, Bu, yang manual, Bu. Oke, sip. Silahkan, boleh ditampilkan, Esther? Bisa? Mantap. Baik, Bu. Iya, silakan. Kita cek sama-sama, yang lain juga bisa lihat. Kita koreksi, kita lihat udah oke atau belum. Izin men-share, Bu. Ya, silakan. Oh iya, belum bisa ya? Tunggu. Oke, sudah bisa, Esther. Silakan. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Ibu. Yo, selamat pagi. Maaf Ibu baru bisa ikut. Iya Ibu, tidak masalah. Nah, Ibu lihat deh, amat. Iya Ibu, selamat datang. Bisa Esther? Belum terbuka ya?
Bisa Bu, bisa. Oke, Kesalahan dari laptop saya Bu, sebentar Ibu, mohon maaf. iya, iya. Kerjaannya kan banyak sekali nih, ya. Jadi karena memang ini kerjaan kelompok ya, jadi memang harus bekerja bersama tim seperti itu. Jadi silahkan bagi-bagi tugas masing-masing orang mengerjakan apa. Nah lalu ketika kita diskusi seperti ini, boleh ketemu kan nanti saya buat roomnya, boleh diskusi lagi sejauh mana yang sudah dikerjakan, benar atau tidak gitu kan ya. Dicek lagi kerjaannya gitu. Oh, ini yang CPPOB-nya ya, bukan yang manualnya ya. Oke, silakan Iya Bu. scroll. Ya, iya nggak apa-apa. Silakan scroll ke bawah. Ada 2 tadi logonya, apa bedanya ya? Ini? Untuk yang di atas ini logo perusahaan Bu. Untuk Yang yang di bawah ini untuk logo logo merek. pada kemasan. Oke. Iya. Logo merek ya. Oke, sip. Turun ke bawah. Diisi tanggal efektif dan lain-lainnya ya. Oke, sip. Sip. Daun bayam. Oh, ini masih yang satu produk ya, keripik bayam ya. Iya Bu. Oke. Kami kebetulan mengganti produk kami jadi keripik bayam Bu. Sebelumnya apa ya? Makanya saya Mirip. soalnya nggak familiar kan dengan produknya karena kan sebelumnya kita sudah diskusi dan ini kayaknya belum ada disebutkan. Ini jadi sebelumnya apa ya? Keripik sayur-sayuran Bu. Oh, keripik sayur-sayuran. Nah, jadi keripik sayur-sayuran kan banyak variannya seperti itu. Jadi kalian hanya fokuskan di keripik bayam dulu gitu. Nggak buat varian yang lain gitu Iya. ya. Ya, sebenarnya kalau misalnya Iya. mau buat varian yang lain tinggal tambahkan aja nanti form-formnya seperti itu. Cuman karena kelewat banyak ya jadi akhirnya difokuskan satu aja ya Esther ya. Ya Bu, pembuatannya juga kebetulan sulit Bu, jadi kami mengganti produk. Oh gitu. Jadi rencananya sulit bagaimana? Karena kan ini nggak kita kerjain kan Esther ya. Jadi kalau misalnya sulit ya silahkan aja dituliskan aja yang sulitnya itu nggak harus bisa dikerjakan kan gitu Esther. Apanya yang sulit Esther? Itu Bu, pengeringannya Bu. Kan Pengeringannya itu pakai di apa? Pakai vakum. Iya Bu, Iya, vakum. iya vakum drying ya sebenarnya karena kebetulan memang di rumah kamu nggak ada gitu kan ya. Karena kan ini memang perusahaan imajinasi seperti itu ya Esther ya. Ya jadi kalau misalnya mau dikerjakan ya tidak ada masalah, ikutin saja prosedur seperti mana yang sebenarnya gitu kan ya. Ini kan cuma di atas dokumen saja. Nah, tapi kalian tahu bagaimana mengerjakannya. Tapi kalau misalnya mau yang sebenar-benarnya kalian bisa kerjakan terus nanti selesai dokumen tinggal pengaplikasian ya luar biasa nggak ada masalah gitu Esther ya. Jadi ini keripik bayam jadinya ya. Oke, silahkan lanjutkan. Oke, ini SNI bahannya ya, bahan baku ya. Oke, ya. Ya, jadi di deskripsi bahan bakunya itu semua deskripsi yang sudah kalian sampaikan diuraikan gitu ya. Jadi buat tambahan-tambahannya, bumbunya bumbu apa aja, bumbunya itu harus disebutkan loh detail gitu kan ya. Ya, sama seperti sistem jaminan halal ya SJH ya, belum belajar SJH. Jadi SJH juga seperti itu. Jadi semuanya kita tuliskan bahan baku apa yang kita gunakan gitu kan. Itu sebenarnya untuk menjamin menjamin konsumen ya. Makanya nanti orang tim dinas kesehatan atau BPOM yang ngecek gitu kan. Bukan berarti dia bakal ngambil resep kalian gitu kan ya. Makanya kadang kan ada perusahaan atau UMKM yang merasa males ngurus itu nanti ketahuan resepku gitu kan ya. Ya sebenarnya itu kan untuk menjamin konsumen terhadap produk yang sudah dihasilkannya gitu ya. Bukan berarti bakal dicontek resepnya. Kalau masalah resep bisa tinggal dipatenkan aja ya.
Oke. Oke, ini deskripsi produk akhir. Berarti produk akhir cuma 7 hari tahannya ya? Kalau 7 hari malah sebenarnya nggak perlu dokumen ini. Ingat kemarin kita ya dokumen yang dibutuhkan untuk izin edar apa namanya GMP ya CPPOB itu biasanya untuk yang produk lebih dari 7 hari kan gitu. Kalau di bawah 7 hari itu biasanya cuman apa namanya hygiene saja. Apa namanya regulasinya tidak membutuhkan izin BPOM gitu. Tapi penerapan GMP-nya tetap, cuman untuk izin edar tidak dibutuhkan. Ya, sertifikat yang dibutuhkan hanya sertifikat like hygiene gitu. Gimana ini? Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan. Itu sebenarnya masa kadaluarsanya 2-3 bulan, Bu. Itu Ya. masih dokumen lama kemarin, Bu. Belum diperbarui. Iya, ya. Oke ya. Jadi 2-3 bulan ya. Jadi nanti kan ada ketika di tangan konsumen berapa lama bisa itunya gitu kan. Nah, di situ mungkin dibuka, setelah dibuka berapa lama bertahan 2-3 hari gitu di suhu ruang misalnya. Atau di tempat kering bisa sampai segini kayak gitu. Ya, di bawahnya nggak biasanya ada. Coba terus silakan. Ini ya, identifikasi penggunaan produk kan ya. Konsumennya siapa konsumen targetnya? Semua umur ya? Siapa aja boleh gitu. Nah, jadi ini konsumen target untuk produk sebenarnya lain lagi sama kalau misalnya kita ke apa namanya ke manajemen bisnisnya gitu kan ya. Jadi ketika kalian buat produk selain kalian juga harus tahu apa namanya konsumen target kalian pembelinya gitu. Kan keripik-keripik ini kan jarang ya bapak-bapak yang beli ya, biasanya ibu-ibu gitu kan ya. Nah, jadi target pemasarannya beda lagi kalau itu di luar untuk pemasaran gitu ya. Oke. Umur simpannya suhu kamar 2 minggu. Lama di penggunaan segera ditutup kembali oleh kemasan dibuka, simpan dalam wadah tertutup. Nih, tahan berapa lama gitu. Kalau misalnya sudah dibuka, wadah tertutup, tahan berapa lama gitu kan ya. Kalau di rumah saya Bu biasanya cuma tahan 1 jam bukannya langsung dihabisin gitu. Ya bukan itu gitu kan ya. Maksudnya ketika dia dibuka kalau nggak dihabisin dia tahan berapa lama gitu. Karena kan biasanya ketika kemasan dibuka umur simpannya berubah gitu ya. Oke, itu yang perlu diperkirakan gitu. Ya, biasanya karena kan ini apalagi produk gorengan ya, produk gorengan kalau udah kontak dengan udara apa segala macam kan udah cepet tengi, cepet melempem seperti itu kan ya. Biasanya sih nggak tahan lama gitu ya. Jarang kita kalau sudah buka itu lebih tahan sampai lebih dari 2 minggu ketika sudah dibuka kan. Ya, oke. Makanya seperti kalian misalnya minum minuman kemasan, minum minuman kemasan kan di situ ditulis segera dikonsumsi setelah dibuka ya, misalnya maksimal 24 jam atau apa gitu ditulisnya ya, atau simpan di suhu dingin setelah tutup dibuka kayak gitu kan ada informasinya gitu. Oke. Silahkan ke bawah lagi. Oke, ya, jadi di sini dijelaskan ya. Nah, di sini sebenarnya bagian dari GMP-nya ya yang paling itu. Ini ketika dilengkapi lagi bisa langsung ke dokumen HACCP ya. Jadi kita menentukan apa namanya dampak bahayanya, terus penanganannya gimana. Ya, di sini sebenarnya. Ya. Membeli sayuran di tempat higienis yang seperti apa, dideskripsikan lagi. Terus sayurannya seperti apa yang baik gitu kan ya. Ya, jadi apa namanya? Apakah langsung dibeli dari petani? Petaninya petani yang seperti apa? Apakah petaninya harus menerapkan GAP atau apa gitu ya? Jadi deskripsikannya memang lebih detail gitu ya. Digoreng dengan panas, panasnya berapa? Ya, panas yang rendah tidak tinggi gitu kan. Nah, jadi jangan salah untuk menghasilkan crispnya itu harus suhu tepat gitu karena kalau kalian goreng itu suhunya nggak tepat jadi melempem loh. Jadi makanya itu bedanya menggoreng kadang menggoreng kita di rumah sama orang menggoreng di toko gitu ya. Karena kalau di toko goreng pakai termometer gitu kan ya. Kalau kita pakai
perasaan gitu ya. Ya, jadi ada suhu tertentu penggorengan yang menghasilkan hasil penggorengan yang bagus, misalnya 180 derajat gitu kan. Lebih dari itu makanya lebih dari itu peningkatan akrilamidnya misalnya tinggi seperti itu sehingga harus dibatasi suhunya gitu kan. Kamu mau yang sehat tadi kan. Nah, sebenarnya kenapa kita nggak boleh makan makanan yang goreng-gorengan tadi itu banyak? Tadi itu reaksi Maillard akhirnya tadi itu kan ada akrilamidnya. Akrilamidnya itu yang karsinogenik kan gitu. Nah, itu kayak mana? Ya, terus lagi bawah. Ya, jadi di detail. Nah, semakin kalian detail ya, pemasakan, 80, cuman nggak panas minyaknya. Ya, kita ngukus aja 100 ya. Kalau 80 nggak panas itu. Goreng itu suhunya hampir Iya. 200. Iya, Minyak goreng panas tuh 180. bisa sampai 200 naik minyak bisa loh. Jadi Air aja tuh mendidih 80. Iya, ya, jadi dicek lagi ya yang benernya ya. Jadi banyak baca ya, terus bahaya-bahaya yang berhubungan sama hygiene karyawan. Ya, jadi dicek lagi. Terus ini apa nih? Pada lingkungan, oke. Oke. Nanti pembersihan ruangan berarti ada di monitoring sanitasinya ya. Jadi form monitoringnya nanti dicek lagi lengkap kapan dibersihkan, bagian mana yang dielap, misalnya dielapnya pakai apa, terus ngepelnya pakai apa gitu. Kapan Detail ya Bu Ayu ya, detail iya, ya. Karena ini dokumen gitu kan ya. Jadi memang harus lengkap gitu. Jadi nanti kalau misalnya mau bikin dokumen HACCP lagi, lebih detail lagi ditambahkan dari ini sebenarnya. Gitu. Jadi ini masih dokumen GMP-nya aja. Terus oke, ini diagram alir proses produksinya. Terus oke ya. Ini kan sudah ada ya unit pengolahannya, tapi alur produksinya nggak ada. Alur produksinya nggak ada. Jadi alur produksi itu kan tidak boleh saling crossing antar bagian seperti itu. Katakan saja misalnya 4 wastafel, ya. Pertama kompor gas. Nah, kompor gas ini kamu ngapain di kompor gas? Menggoreng kan? Nah, produk yang kamu goreng itu pasti kamu cuci dulu nggak? Keempat. Nah, setelah dicuci ada pencampuran adonan nggak? Di mana? Misalnya di 7 kan nggak mungkin gitu gini-gini posisinya. Ya, jadi dia harus berurutan mengalir. Ya, harus mengalir. Coba keterangannya ini aja dong ya. Ini doang keterangannya. Kayaknya ada lagi deh tadi keterangannya. Ya, misalnya dari 1 penerimaan bahan, lalu kedua langsung ada arah panahnya. Kedua misalnya sortasi, dari sortasi misalnya ketiga tadi pencucian. Habis pencucian misalnya keempat misalnya ruang meja pemotongan dan pencampuran bahan misalnya kan. Baru kelima stasiun penggorengan. Habis stasiun penggorengan keenam, jadi ada panahnya dan dia mengalir. Gitu, nggak saling sudah dari posisi 1 ke posisi sini, habis dari sini ke sebelah sini lagi, habis itu ke sebelah sini lagi, itu nggak boleh. Ya. Pelajar tata letak Bu Ayu. Iya Bu. Mereka sini itu kan harus berurutan dia, dia jangan bolak-balik. Iya benar Ibu. Saya ingat tuh tata letak. Iya, jadi tata letaknya harus itu. Ya karena kan kebetulan memang belum ya Bu sebenarnya kan sampai ke situ gitu kan ya. Oh, iya. Belum ketemu mata kuliah kan? Itu belum. Mata kuliah ya, itu belum ketemu. Makanya jadi di sini dasarnya aja dulu ya. Jadi harus tahu, harus urut. Ya, oke, sip nanti diperbaiki ya. Misalnya tiba-tiba 6 kok ada toilet gitu ya di ruang produksi loh ini gitu kan ya. Jadi di ruang produksi itu tidak ada ruang sanitasi. Ya. Nah, jadi ruang produksinya terpisah dari tempat hygiene karyawannya gitu, ya. Jadi saran saya sih di yang blok ini
Kursor saya kelihatan enggak ya? Ini kursor sih itu ya. Nah, jadi di blok yang 2, 3, 4, 5 ini, nah itu yang diurutkan gitu. Nah, misalnya di luar ruang penerimaan bahannya sama ruang karyawannya seperti itu ya. Jadi terpisah. Ya, oke, silahkan ke bawah. Nah, kalau misalnya kalian sudah mau mendesain, misalnya mendesain produsen yang besar ya langsung aja skala pabriknya gitu. Tapi kalau untuk UMKM ya nggak ada masalah, kecil gitu ya. Terus ingat ya, jangan lupa memasukkan memang kan SSOP-nya ya. Jadi SSOP-nya itu kan di mana tempat karyawannya tadi bersih-bersih. Benar tadi itu sebenarnya ada kamar mandi, cuman lokasinya aja jangan dibarengin dengan tempat produksi kan gitu. Terus SOP proses pengolahan, oke. Oke. Ada ya, terus lanjut bawah, oke. Oke, CPPOB form 2B terus yang link untuk dokumen SOP sama manual yang saya kirimkan sudah dibuka kan ya? Itu banyak loh yang harus disiapkan. Apa namanya, form checklist untuk SSOP dan apa lain-lain segala macam itu ada lengkap di situ. Terus pakai kayu ya? Ini tidak GMP kalau pakai kayu. Ya, jadi bukannya kita nggak boleh produksi sesuatu pakai kayu gitu kan. Cuman kita harus menjamin, biasanya sih kalau sudah BPOM nggak boleh lagi pakai tungku kayu, tapi kalau masih SPIRT masih boleh gitu kan ya. Karena tungku kayu ini apa? Yang tidak bisa dikendalikan. Abu pembakarannya ya. Abu pembakarannya kan bisa ke ruang produksi. Ruang produksinya gimana? Kalau kayu kan harus terbuka. Sedangkan kita untuk GMP ruang produksi kan harus tertutup. Ya. Jadi dicek lagi ya sumber api yang digunakan ya. Ya, jadi biasanya kalau pakai gas bagaimana penanganan gasnya ya, jadi harus jelas ya. Makanya terkadang UMKM itu kesulitan dia mengurus perizinan karena itu. Nah, sedangkan ketika dikasih alternatif mereka malah klaim bahwa proses pemasakan yang dengan kayu ini loh yang menjadikan produk kami itu enak gitu kan ya. Nah, sedangkan proses tersebut itu tidak bisa menjamin hygiene-nya seperti itu, debu yang bertebangan gitu kan. Kalau kayu berarti ada ruang kayu di sebelah situ gitu, sedangkan itu ruang penggorengan berarti kan harus steril kayak gitu kan ya, jangan ada bahan-bahan yang beresiko untuk mencemari kayak gitu kan ya. Ya, jadi sedangkan terus kemudian kalau tungku kayu kan harus terbuka gitu kan ya, sedangkan kita kan harus mengontrol ruangan kita gitu ya. Jadi harus dicek lagi. Terus ke bawah. Nih ada Perka BPOM-nya ya. Coba baca itu yang tentang CPPOB IRTP ya, Industri Rumah Tangga Pangan. Ya, oke, sip, lengkap ya. Terus lagi, lengkap ini. Terus, nah, kan ini udah pakai daun bayam. Nah, jadi disesuaikan misalnya supaya produknya itu kan homogen ya. Jadi kan sedangkan daun bayam itu kan besarnya beda-beda ya. Jadi misalnya kategori pemilihan bahannya tadi bayamnya gimana, daunnya gitu ya. Terus lanjut, nanti kelamaan. Terus. Izin Bu, untuk form 7 dan 8 sepertinya ada di dokumen lain Bu. Apa Iya, boleh iya. saya tampilkan? Oke, yang itu form 78 itu apa isinya? Yang SSOP. SSOP-nya sudah diperbaiki ya? Kalau SOP masih yang lama? Sudah, Bu. Sudah, oke, boleh. Boleh. Yang 8 itu penarikan produk ya? Iya, Bu. Terus?
Nah, lengkapnya lagi kan kalian boleh searching-searching, misalnya sertifikat yang dihasilkan itu tadi untuk pelatihan karyawan itu siapa yang ngeluarin, kayak gitu ya. Terus, nah jadi sebenarnya kalau ngurus BPOM ini ya, jadi nanti kita harus punya apa namanya GMP koordinator. Nah, GMP koordinator itu orang yang memiliki sertifikat kemampuan sebagai GMP koordinator sesuai SKKNI yang sudah ditetapkan. Nah, itu biasanya sertifikatnya kan dikeluarkan oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, sertifikasi profesi itu biasanya bekerja sama lagi ya, bekerja sama sama LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Nah, jadi biasanya LSP itu membantu untuk menguruskan sertifikat profesi tersebut gitu kan ya. Jadi sudah boleh kalian sambil belajar gitu kan ya. Nah, jadi kan kalian jadi dengan kita belajar ini sebenarnya itu sudah ada SKKNI yang kalian capai seperti itu. Standar apa? Kualifikasi apa standar nasional, kualifikasi SKKNI, kualifikasi apa ya nasional Indonesia gitu ya. Kemarin saya habis buka juga. Jadi ada SKKNI ada poin-poinnya untuk GMP koordinator ini ya. Jadi sehingga nanti ketika sertifikasi itu sebenarnya adalah mengecek kemampuan kalian dalam menyusun dokumen. Ya, jadi kalau kalian sudah bisa menyusun dokumen ini, sudah bisa paham mengenai SSOP, hygiene, ya, sanitasi semuanya. Nah, itu bisa lulus ya ketika uji kompetensi, jadi bisa kompeten untuk SKKNI yang diujikan. Gitu. Jadi semuanya harus belajar ya. Nah, nanti biasanya ini sekedar sharing ya cerita. Jadi biasanya kalau kita ngurus ke BNSP itu kan melalui LSP. Nah, itu biasanya bayar. Ya, nah jadi nanti kalau misalnya kalian punya kepentingan, misalnya kerja di perusahaan atau apa misalnya perusahaan yang membiayai, kalian sudah mampu. Nah, misalnya kalian mau di bagian produksi misalnya, jadi bagian produksi atau bagian apalah, bagian tim CPPOB-nya, bagian GMP-nya gitu kan ya. Jadi harus ada satu orang yang berperan sebagai GMP koordinatornya, gitu ya. Jadi harus ada satu yang berperan sebagai GMP koordinatornya. Sama kayak kita ngurus halal, sebenarnya harus ada penyelia halalnya gitu ya. Nah, penyelia halal itu profesi sama seperti GMP koordinator gitu. Jadi makanya kita itu sekedar sharing ya, kalau orang perawat, dokter, guru, profesinya jelas satu. Nah, kalau profesi kita itu banyak cabangnya. Nah, makanya ketika kalian lulus, kalian tidak dapat sertifikat profesi gitu ya. Kalau misalnya perawat kan biasanya langsung difasilitasi sama program studinya untuk sertifikasi keperawatan misalnya gitu kan ya. Orang misalnya perhotelan gitu kan ya. Nah, kalau kita itu banyak profesi yang bisa kita kerjakan gitu ya. Jadi banyak sebenarnya yang bisa kalian kerjakan gitu kan. Nah, tadi ini salah satu contohnya itu adalah GMP koordinator, sama kalau misalnya mau bagian halalnya penyelia halal namanya. Ya, sekedar sharing. Oke, ini ya Ibu. Ya Ibu. Ini juga kalau enggak salah anak-anak ini nanti kan dia sebelum masuk lab semester berapa Bu Ayu? Oh, GMP ya. Mereka juga nanti harus ikut itu ya, yang baru bisa dapat sertifikat itu ya, apa namanya? Ya, GLP. Ya, jadi udah dapat modal juga dia ini kan. Iya, GLP. Nah, jadi GLP dia masuk lab. Jadi maksudnya enggak kosong, dia udah tahu gitu ya. Iya. Ya, Bu Ayu ya. Iya, GLP. Jadi GLP kan GLP kita misalnya ngeluarin sertifikat untuk di lab kita gitu kan ya. Jadi kalau untuk yang umum ada lagi GLP sebenarnya sertifikasinya ada. Ya. Jadi kayak kerja di lab itu kan juga harus itu juga kayak tadi kan. Iya. Jelas. Gimana istilahnya supaya enggak bolak-balik. Iya. Jadi dia udah dapat hal juga. Oke, iya. Bu Ayu. Iya, Ibu. Nah, jadi ini ya eksternal. Siapa laboratorium eksternal yang mau kalian kerjasamain gitu? Tulis aja gitu, cari tahu.
gitu. Misalnya kalau di Jambi labnya siapa, lab Bepom kah, lab apakah gitu ya, lengkap-lengkap semuanya. Form monitoringnya ini cek di form yang saya link yang saya kasih. Ya, jadi formnya itu ada nomornya. Makanya kan kalau yang di lama kan ada nomornya kan. Ya, jadi kalian sesuaikan aja dengan form kalian gitu ya. Jadi bagaimana ada istilahnya form checklistnya. Jadi kalau sekarang ya karena COVID ini ya, jadi kalau kalian ke hotel-hotel itu semakin banyak form checklistnya. Kalian masuk elevator, ada masuk lift misalnya ada form checklistnya, masuk mana ada form checklistnya, masuk kamar mandi ada form checklistnya. Jadi itu namanya CHSE apa kepanjangannya saya lupa. Cleaning, house apa ya, SE gitu ya, sanitasi apa gitu ya. Jadi CHSE. Jadi hotel-hotel yang CHSE itu semakin banyak form rekaman checklist untuk pengerjaan sanitasinya. Misalnya untuk tombol elevator, tombol lift itu dibersihkan berapa jam sekali. Nanti ada form checklistnya, centeng, dikerjakan siapa? Misalnya Ayu, ditulis gitu ya. Misalnya handle pintu itu dielap berapa jam sekali gitu ya. Ada form checklistnya. Ya, siapa yang ngerjain? Tulis. Kayak gitu. Itu yang kalian siapin, makanya saya bilang. Ya, dicek formnya. Makanya saya udah bilang kan, cek formnya, cek SOP apa yang dibutuhkan, semuanya, gitu kan ya. Ya, kayak misalnya SOP tambahan-tambahan yang lain, misalnya SOP pengemasan, misalnya SOP penggudangan bahan, misalnya SOP apalagi gitu ya. Nanti dicek lagi SOP sama formulir manualnya gitu. Formulir checklistnya. Itu udah saya kasih loh, ada contohnya, tinggal diedit. Ya. Udah ada yang ngecek belum? Sudah, Bu. Udah ya? Sudah. Oke, paham ya, Esther ya? Iya, Bu. Makanya kalau nggak ada yang nggak tahu, sekarang ini kita diskusinya gitu loh maksud saya. Nah, kita masih punya waktu diskusi 1 kali lagi, yaitu minggu depan. Ya, jadi silahkan boleh dimanfaatkan sebelum akhirnya kalian menyampaikan semua dokumennya. Ya, nah jadi silahkan turun. Nih, formulir monitoring kebersihan harian itu nomor berapa di dokumen kalian gitu kan? Formulir monitoring pembersihan mingguan itu dokumen nomor berapa gitu kan ya? Makanya kalau yang di contoh sebelumnya kan ada nomor-nomornya. Ya, nggak apa-apa sih ikutin itu, asal disesuaikan dengan formulir yang kalian punya. Nah, jadi ada form checklist-nya gitu ya. Ini kan ada kan, bangunan gunakan checklist kebersihan setiap 4 jam. Nah, form checklist-nya itu yang harus kalian sediakan. Setiap 4 jam dibersihin, yakin? Esther? Esther mau ngelap tiap 4 jam? Imajinasi aja, Bu. Imajinasi. Jadi kesesuaian dengan tempat yang Esther kerjakan. Nah, ini kenapa 4 jam? Nah, kemungkinan dia memang perusahaan yang sudah agak lebih besar, walaupun masih skala UMKM. UMKM itu bukan sekedar sekarang malah ditingkatkan. Jadi sekarang udah nggak ada lagi istilahnya UMKM. Yang ada UKM. Usaha kecil menengah, udah nggak ada lagi istilah mikro. Jadi usaha kecil menengah ini itu bisa sampai 500 juta atau 2 miliar ya, gitu kategorinya. Ya, jadi bukan sekedar kalian perusahaan buat cuma modal 5 juta itu yang dikategorikan UMKM, enggak. Jadi usaha-usaha itu yang sampai 500 juta, kalau 500 atau 1,5 miliar gitu ya, yang dikategorikan usaha kecil. Nah, usaha kecil menengah. Ya, jadi kalau usaha besar yang sekian apanya? Apa ya namanya ya? Modal ya. Modal di luar bangunan. Modal di luar bangunan kalau nggak salah. Nah, jadi boleh cek masalah-masalah kayak gitu. Ini kan kalian, karena kan visi kita salah satunya adalah sebagai entrepreneur ya. Jadi entrepreneur kita kan pasti harapan kita di bidang pangan gitu ya. Nah, makanya sih sebenarnya ini adalah salah satu luaran yang kalian butuhkan untuk kita capaian lulusan kita yang sebagai entertainer gitu kan ya. Jadi tinggal pengaplikasiannya seperti itu ya. Jadi sedikit banyaknya kita sudah sharing, jadi tinggal kalian pengaplikasiannya. Ya, jadi nanti boleh cek di OSS online single submission ya untuk pengurusan NIB kategori-kategorinya itu. Jadi siapa yang dimasukkan kategori UKM, siapa yang dikategorikan di atas itu. Ya, kemarin tuh sudah launching yang seri kedua OSS-nya ya. Oke, silahkan.
Oke, karyawan tidak mengikuti prosedur gitu ya. Jadi kalian sudah bisa siapa yang harus kalian training karyawannya. Alasannya kenapa harus di training karyawannya. Ada nanti dokumennya gitu ya, boleh dicek. Apakah ketidaksesuaian alur disebabkan oleh alur sistem ya. Formulir pencatatan proses produksi. Ada berarti kan formulirnya nomor berapa? Ya, Esther ya, itu yang tadi saya tanya formulirnya. Di luar dokumen CPPOB yang sudah ada. Ya, jadi ini formulirnya dulu, formulir monitoring pembersihan harian. Berarti sama tadi ya, sama yang di atas gitu kan. Oke, ada yang mingguan, dibersihkan secara mingguan ya. Nah, treatment sanitasinya setiap 8 jam gitu. 8 jam apa yang dikerjain gitu kan ya. Nah, kenapa 8 jam gitu kan ya. Nah, itu ya, bersihkan setiap 2 jam dan atau setiap habis digunakan gitu ya. Jadi kalau kalian ke hotel-hotel sekarang ya, hotel terutama yang sudah berlabel tadi CHSE tadi ya, itu di belakang toiletnya aja ada form checklistnya. Apa sih Bu CHSE? Nanti kalian buka-buka lah di Traveloka atau apa gitu ya. Nah, jadi ada hotel-hotel yang misalnya sudah certified ya, certified CHSE gitu ya. Karena itu yang paling nyata di kita pengerjaan form checklistnya gitu ya, yang bisa sehari-hari kita cek gitu kan. Kalau yang lain kan perusahaan-perusahaan besar kita nggak bisa ngecek. Kalau itu kadang ada tempelannya gitu ya. Terus. Oke. Ya, ini jangan dilupakan. Ini 8 kunci sanitasi. Ya. 8 kunci sanitasi. SSOP. 8 kunci SSOP. Sanitation Standard Operational Procedure. Oke, menghilangkan hama dari unit pengolahan ya. Bagaimana cara menghilangkan hamanya? Siapa hamanya gitu ya. Ini formulir penarikan produk. Oke, terus turun ke bawah. Turun. Oke. Menarik semua produk di mana? Semua produknya. Semua produknya yang mana? Nggak mungkin kamu tarik semua loh. Itu kan berdasarkan kode produksi. Nah, itulah pentingnya kode produksi. Ketika kamu menerima pengaduan mengenai produk cacat, cek kode produksinya. Nah, kode produksi tersebut saja yang ditarik gitu. Bayangin aja semuanya ditarik. Ya, itu makanya kita perlu daftar distributor. Kita produk tadi kita sudah serahkan ke mana saja. Gitu ya. Ini formulir penarikan produk. Terus. Ya, segera dilakukan ditemukan ketidaksesuaian dari produk ya, berapa hari pengerjaannya gitu ya. Atau misalnya menghubungi semua distributor untuk menyimpan produk yang sudah didistribusikan dengan kode produksi tersebut seperti itu gitu ya. Terus siapa Oke, ketidaksesuaiannya yang seperti apa? Langsung aja produk kamu misalnya tiba-tiba sudah berjamur atau misalnya terdapat produk yang tengi gitu kan ya, misalnya terdapat produk yang sudah melempem gitu kan ya. Terus memastikan bahwa produk ini ada formnya ya, semua produk yang ditarik harus diisi pada form penarikan produk Pak. Berarti ada form ya. Nah, oke, terus. Siapa saja yang terlibat? Misalnya orang, ini formulir rekaman ya? Mana tadi? Apa tadi? Rekaman recall nih, terus ya. Pengendalian sanitasi ya. Ini tadi ya form checklistnya ya. Ini sebenarnya dokumen yang saya kasih itu agak tercampur-campur gitu kan ya, tapi dicek lagi aja formulir yang lengkapnya. Oke, silakan ditutup. Udah habis ya? Nah, ya itu tadi kelompok 5 ya, sudah agak lebih lengkap dari kelompok kemarin 1, 2, 3. Ya, jadi nanti silakan dilengkapkan lagi, diperbaiki lagi yang butuh dibaikin. Nah, sekarang saya mau nanya, kelompok yang sudah punya di luar yang dikerjakan tadi sama temennya. Kan ada lagi tuh banyak itu. Banyak dokumen yang sudah saya kasih. Ayo. Ayo,
Silahkan, saya sambil membuka dulu formulirnya biar kita bisa cek sama-sama. Maaf Bu, sebelumnya Bu. Ya, silakan. Saya Bu, Sumantro Bu tadi dari kelompok 4. Kami belum tadi menampilkan hasil tes kami. Gimana kalau kami sekarang Bu? Maaf tadi Bu, ada beberapa teman Bu. Nggak ada Ya, Bu. masalah, Sumantro. Tadi kan saya sampaikan, temannya kan sudah nyampaikan yang untuk dokumen CPPOB. Kita udah lihat secara komplitnya. Nah, yang saya tanyakan, ada tidak yang sudah formulir atau SOP di luar yang sudah dikerjakan teman kamu tadi, yang sudah kamu kerjakan, boleh ditampilkan. Tapi kalau masih sama seperti yang dikerjakan temennya, udah nggak usah aja nanti kelamaan waktunya. Tadi kan sudah banyak masukan yang saya kasih juga. Ya, jadi harusnya kalian catat juga, sudah kalian sesuaikan dengan dokumen yang kalian punya. Gitu loh, Sumantro. Ada yang nggak manualnya tadi yang sudah disiapkan? Misalnya form checklist untuk SSOP-nya gitu kan ya. Sudah disiapkan belum? Aduh Bang, ada Bu, manual Bu dari kelompok kami Bu. Oke, kalau Gimana? ada, boleh. Silakan tampilkan. Ya, yang di luar yang tadi sudah ditampilkan kelompok 4. Silakan. Iya Bu, baik Bu. Kepada teman-teman dari kelompok 4 bisa ditampilkan? Ya, silakan kepada April. Jadi tuh Bu Ani biasanya kita selain ngecek dokumen gini, nanti Ayu akan bukakan breakout room, nanti mereka akan ke ruangan-ruangan sesuai dengan kelompok mereka untuk berdiskusi mengenai dokumen yang mereka buat, seperti itu Bu. Ya, jadi habis ini baru nanti sudah ke breakout room, baru kita ke ruang utama lagi gitu. Sudah bisa ditampilkan? Laila. Kalau kamar mandi kita dilakukan checklist kayak gitu Bu Ayu, udah ada pernah bau-bau ya. Jadi sekali setiap habis guna kan kalau kata Pak Abdal, wah kalau di luar negeri itu memang disiplin benar. Jadi siapa yang tidak melakukan CS itu kan? Iya. Nah, dia kan jadi McDonald itu atau di kantor-kantor sekolah gitu kan. Bukan karena COVID aja kan, sanitasi. Iya, benar. Jadi ketahuan siapa yang nggak melakukan di kamar mandi itu kan sekali sekian kan checklistnya tuh di pintunya gitu kan, checklistnya ketahuan kan nggak kerja. Jadi ketahuan. Nah, kalau di kampus kita lakukan itu nggak akan bawa bersih. Iya, sebenarnya itu yang harus kita lengkapi juga salah satunya Ibu. Iya, nggak kena makanya kemarin itu ada istilah yang apa namanya, pengenalan ISO ya. Nah, ISO itu aja sebenarnya adalah pendokumentasian. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan kita itu kita dokumentasikan. Nah, ini salah satunya pendokumentasian gitu. Nah, kalau kami di kampus ISO-nya berarti ISO tentang pendokumentasian semua aktivitas pembelajaran. Gitu. Waktu pelatihan ISO kemarin aja nggak ikutan. Oke, silahkan. Bisa? Atau kita lanjutkan ke kelompok yang lain? Bisa kita langsung ke break room atau tidak perlu break room? Terserah kalian. Tidak perlu lama-lama, ngabisin waktu. Yang penting kalian bekerja. Maaf Bu, sebelumnya Bu, ya. Dokumennya ternyata tidak bisa ditampilkan. Sebelumnya dokumennya ternyata sama. Sama ya? Sama. Iya, masih sama. Sama iya, dengan masih sama. Makanya dicek lagi. Dicek lagi link yang sudah saya berikan, lengkapi lagi mana dokumen yang belum kalian lengkapin, seperti itu. Ya, ini dia formnya kan ya. Kita lihat sama-sama ya. Nih ya, ada contoh form, ada contoh manual, ada SOP. Ya, jadi kalian sudah lengkap nggak yang contoh ini kalian kerjakan gitu kan ya.
Nah, makanya saya sudah mengirimkan link, kalian bukalah. Bukan dokumen yang saya kirimkan saja yang dikerjakan. Masih banyak banget yang perlu dikerjakan, makanya saya bilang, jangan santai-santai bagi tugasnya gitu. Ini bukan kerjaan satu orang. Ya, kan kalian sendiri yang sudah nulis siapa tim CPPOB-nya di situ di dokumennya, ya. Kan kalian gitu ya. Jadi silakan bagi tugasnya. Ini kebetulan kalau di rumah saya di rumah saya sinyalnya kurang mendukung gitu ya. Makanya saya jarang sebenarnya kuliah di rumah. Cobalah browser cepat. Dia tadi disuruhnya buka di Chrome, tapi terbukanya di Edge. Jadi lama. Ya, yang ini ya, kelihatan kan ya? Jadi saya tutup aja ini, nggak mau di-share. Nggak mau dibuka dokumennya. Ya, jadi kalian buka link yang sudah saya berikan, ya, scroll lagi ke atas, atau nanti bisa saya share lagi. Ya, dilengkapin SOP-nya, contoh manualnya. Sudah lengkap di sini semuanya. Ya, tinggal kalian ubah sesuai kebutuhan kalian. Ya, misalnya SOP-nya SOP apa gitu kan ya, kalian ubah dengan SOP produk kalian. Oke, nanti boleh dicek-cek lagi. Ya, nggak ada. Ya, sekarang kita ke kolom R2. R2 bagaimana R2? R2 ada formulir manual SOP yang sudah dikerjakan di luar dari yang sudah dicontohkan tadi. Ada? Sebelumnya Bu Ayu udah ngasih tahu kan ya lu? Sudah Ibu. Ini kan sudah minggu kedua ya, minggu ketiga malah ya. Minggu pertama kita penyampaian apa yang mau dikerjakan, minggu kemarin kita sudah diskusi juga. Nah, ini minggu ketiga. Ya, makanya minggu depan, minggu keempat itu adalah terakhir kita diskusi, baru minggu kelima penyampaian semua dokumen yang sudah kalian selesaikan. Ya. Udah? Tidak ada? Nah, Bu Ayu, berarti minggu ke-15 itu mereka mengumpulkan ke Bu Ayu ya? Iya, iya Ibu. Berarti Mas Ibu jadwal minggu ke-15 itu kosong ya Bu Ayu? Enggak Ibu, presentasi mereka. Oh, presentasi. Dan langsung asesmen, langsung penilaian aja sekalian UAS-nya. Jadi UAS-nya 15-16. Saya dan Pak Abdal belum ngasih meet. Iya, mereka juga masih nanti saya cari hari lain. Mereka juga masih ada utang ini, kuliah sama Pak Dion juga belum kan ya? Udah ngubungin Pak Dionnya. Oh, Pak Dion kan masuk yang sekali itu belum ya? Iya, HACCP Pak Dion. Makanya Ayu ngasih tugasnya nggak sampai HACCP ngasih tugasnya, nanti kebanyakan ini aja. Masih di kampung, 100 hari ibunya dan sepupunya nikah. Oh, Pak Dionnya Bu, sekarang? Ya, kan kemarin ini, mungkin hari Minggu baru balik. Oh gitu, oke. Iyalah, mereka juga kan kemarin sama Pak Dion itu harusnya minggu ke-10 ya, sekarang kan sudah minggu ke-13 ya, jadi. Oh, berarti Pak Dion nggak bisa kemarin itu Bu Ayu ya? Iya, jadi sudah hampir sebulan orang ini nggak kuliah sama Pak Dion, nggak tahu mereka. Berarti kosong kemarin? Ya minggu ke-10 kosong Bu, makanya Ayu masuk ke minggu ke-11. Oh, siswanya nggak ngomong, nggak bisa meet dengan Ibu kan? Iya, jadi kita Ayu sesuai kalender akademik ngerjainnya. Jadi sesuai. Ayu, iya. Disiplin orangnya kayak Bu Ani. Enggak lah, Ibu. Jadi ya? Apa? Oke, bagaimana? Banyak ininya tuh, makanya Bu bilang kan, kalian ini semester 5, semua PJPL tuh semester 5. Jadi pada ngatur waktunya lah, ya kan? Iya, karena kan malah sebenarnya tidak lebih fleksibel harusnya ya. Jadi kalian sesuaikan, bisa disesuaikan. Gitu. Ya, oke. Ada lagi? Ya, jadi sama saya ujiannya adalah ini. Ya, dokumen ini. Ya. Nah, jadi nanti ada sesuai presentasinya, nanti UAS-nya sama Pak Dion gitu ya. Jadi ujian sama saya ya ini gitu ya. Jadi minggu 15-16 ujian sama saya ya. Sama Pak Dion silahkan sampaikan kuliahnya terus tanya ujiannya ya. Oke, ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada saya izin bertanya apakah
dibutuhkan untuk membuat breakout room? Kalau dibutuhkan saya buka, kalau tidak kita sudahi. Silahkan. Kalau kalian diem aja, saya juga diem aja. Yang dia diskusikan ini yang baru Ayu minta, yang mereka belum ada. Iya, jadi mereka saling ngecek. Sebenarnya kan disediakan breakout room supaya mereka bisa saling berdiskusi bareng-bareng gitu kan Bu ya. Iya. Nah, jadi kalau misalnya kalian tidak mau disediakan breakout room, mau buat Zoom sendiri atau mau saling tatap muka gitu kan, siapa tahu di Jambi semua sudah saat ini, silakan diskusi bareng-bareng, nggak ada masalah. Zoom sendiri ya. Nah, dia kan belum dia buat ini kan, maksudnya kali dia udah punya ya, dia udah punya tulisannya itu tadi kan. Nah, ada diskusi. Soalnya kan ini sudah kita lagi didiskusikan kan, tapi iya. kan dia belum anu sama sekali gitu kan. Iya, pekerjaan ini kan sudah dikasih 2 minggu yang lalu, Ibu. Nah, jadi sebenarnya dari 2 minggu yang lalu mereka sudah bisa menugaskan secara tim masing-masing orang mengerjakan apa. Gitu. Nah, sekarang ini sebenarnya tugasnya mereview apa yang sudah dikerjakan, mengecek apakah benar yang sudah mereka kerjakan, apakah butuh koreksian, seperti itu kan ya. Nah, tadi dari koreksian punya temennya, nah silahkan saja dicek lagi dokumen kalian masing-masing, karena kalau mau dicek semua dokumen, kita kan ada 10 kelompok, jadi nggak akan cukup waktunya. Gitu. Jadi ngecek sesuai yang tadi itu ya, yang masuk-masukan Ayu tadi, yang kan ada kawan yang tadi beberapa contoh itu, nah kita sesuaikan lah, punya kita udah Bu Ayu tadi belum. Iya. Kalau belum nanti yang mana-mana aja mau kita perbaiki gitu ya. Iya. Oh ya bisa juga dia ini dulu dia break room. Itu kata Bu Ayu tuh fleksibel ya, dibalikkan lagi ke kamu. Nggak mau, kamu kita bikin break room. Nggak mau. Iya. Mereka jawab, iya Bu, enggak Bu, itu aja susah banget Bu. Ya, mungkin mau bilang enggak, mungkin takut nanti nilainya rendah. Nggak ada masalah. Ya, karena bukan nilai Bu Ayu ya. Iya. Nanti nilainya mau diskusi, yang penting ada diskusi. Yang penting kalian tuh ketemu, jangan yang ngerjakan cuma satu orang. Kalau cuma satu orang, tugas kelompok ini kadang-kadang sering yang melakukan hanya satu orang karena dia yang rajin. Nah itu jangan. Jadi bagi tugas gitu kan? Bagi tugas, lalu diedit bersama kesesuaiannya. Gitu. Jadi, apalagi zaman sekarang mutu-mutu, ada yang nebeng nama aja. Dalam hati ibu nih kok tahu? Ya tahu lah, ini tiap tahun kerjaan Ibu Ani gitu. Isi kepala anak-anak tuh udah 5. Orang tuh, Bu Ayu, kalau dia berlima yang ngerjakan cuma satu orang itu doang kan menzolimi kawan juga ya. Iya, teman yang lain dia ini baik-baik lah, kerja sama dia. Iya. Rajin dia. Oke, bagaimana? Mau dibuka atau tidak? Kalau enggak kita tutup. Ada izin, yang Bu, tanya? untuk kelompok 5. Kelompok 5. Mungkin tidak ini, Bu. Diskusinya pakai alternatif lain, Bu. Oke, iya silakan sampaikan pendapatnya. Iya, kalau ada yang mau ditanya, nah mumpung kita diskusi silakan ditanya. Ya, Bu ini gimana Bu? Jadi tanya sama Bu Ayu kalau masih ada yang ragu itu untuk anunya kan? Iya. Biar nanti untuk perbaikan sekalian selain yang udah dibahas tadi yang kawan-kawannya mungkin ada yang terlewat atau ada yang mungkin di pikiran kamu yang masih ragu. Nah sekarang silakan tanya Bu Ayu. Nanti pas diskusinya udah jelas apa yang mau kita perbaiki punya kita. Iya, ayo. Izin bertanya Bu, dari kelompok 5. Itu kan nanti kita ngisi dokumen manualnya Bu, formulir checklistnya. Itu nanti kita cuma buat dokumen atau kita isi juga Bu? Iya boleh. Jadi boleh sudah terisi. Nanti kan ada tanggal-tanggalnya. Misalnya pada saat presentasi tanggal berapa. Nggak mungkin dong di tanggal yang kita presentasi itu tanggal nomor 1-nya gitu kan ya. Nah misalnya kita nanti presentasi tanggal 10. Berarti kan tanggal 1 sampai tanggal 9 sudah terisi kayak gitu. Ya. Oke. Terima kasih. Jadi seolah-olah saya asesmen ke lapangannya gitu loh. Saya ini auditor. Ya, jadi saya auditor, saya mau ngecek kelengkapan dokumen. Nah, kalian lengkap nggak dokumen kalian ini?
Paham nggak kalian dokumen yang sudah kalian buat gitu? Ya. Jadi kalau udah nanti dia jadi wirausaha, udah tahu iya, semua itu. Nah, makanya iya Ibu, kebetulan kita pengeluarannya tuh izin apa? Iya. Nomor KIRT-nya, iya, nomor BPOM-nya, audit halalnya. Iya. Audit halalnya belum. Iya. Halalnya kita nggak kerjakan di sini, Bu. Kebetulan kan halal nanti ada mata kuliahnya sendiri ya, SDH. Iya. Sebenarnya kalau mau dokumen SDH-nya pun saya punya gitu, kalau ada yang mau. Gitu. Nanti yang ngajar halal apa namanya? Apa mata kuliah apa? Sistem jaminan halal Ibu sama Ibu dan Ibu. SDH. Iya, SDH. SDH-nya nanti komplain. Kok Bu Ayu semua diambil? Iya. Ya, itu sama Ibu Lovely Nesya dan Ibu Silvi audit halal kita. Kalau saya nanti mau sertifikasi sebenarnya nggak jadi auditor, pengennya jadi penyelia aja gitu kan. Jadi kalau misalnya tadi yang saya ceritain penyelia halal sama GMP koordinator itu nanti mereka istilahnya bisa jadi kalau sekarang itu apa namanya? Apa sih namanya? Ya, jadi bisa jadi konsultan. Ya, jadi bisa jadi konsultan. Konsultan itu kan duitnya banyak gitu ya. Nah, jadi itu training itu kemarin Bu Ayu apa yang? Iya, Ayu ikut sertifikasi GMP, Bu, sertifikasi GMP koordinator. Itu yang ngadakan siapa, Bu Ayu? Bu Ayu bayar. Sebenarnya harusnya bayar, cuman ada yang subsidi kemarin, jadi bayar biaya pemeliharaan sertifikat aja. Mantap lah. Di subsidi 3,5 juta. Udah menguasai semua itu. Ada rencana juga tuh nanti Bu Ayu tuh buka. Ya, jadi kalau misalnya yang konsultan itu kan, ya konsultan itu nggak sembarang jadi konsultan loh, dia punya sertifikat, dia tersertifikasi, jadi secara hukum dia dilegalkan gitu. Nah, jadi kalian bisa jadi konsultan halal, misalnya bisa jadi konsultan ini CPPOB untuk pengurusan dokumen BPOM misalnya gitu. Ya, jadi dari sekarang kalian sudah tahu gitu kan hal-hal yang berhubungan dengan lingkungan kerja kita gitu, ya. Jadi nanti kalau kalian mau membuat perusahaan harus ada GMP koordinatornya ya, apalagi sudah dalam PT kayak gitu, harus ada di tim CPPOB-nya orang yang tersertifikasi sebagai GMP koordinator. Bisa dia orang dalam perusahaan, bisa dia konsultan yang kalian rekrut tadi menjadi tim CPPOB kalian. Oke, sudah tidak ada yang mau bertanya lagi. Nih ya, jadi ada kartu stok apa segala macam gitu ya. Nah ini ya, saya share lagi ya. Banyak loh yang harus kalian siapkan. Memang walaupun cuma sekedar mengganti-ganti isinya aja gitu, tapi dikerjakan gitu, disiapkan. Ini misalnya kartu stok, formulir stok gudang, kartu stok ini, jadi nih formulirnya banyak yang harus disiapkan gitu. Tidak sedikit nih formulir monitoring apa, ini monitoring apa gitu. Makanya dibuka lagi ya. Ini kan dalam bentuk PDF, nah kalian word-kan, kalian edit sesuai dengan kebutuhan kalian gitu kan. Yang mana coba sambil diisi gitu kan ya. Seolah-olah gitu kan sedang berlangsung proses produksinya gitu ya. Nih ya. Ini contoh formulir. Di situ ada contoh SOP. Ada contoh manual ya, tinggal dikerjakan aja nih. Lambat lagi dia. Nanti boleh dibuka masing-masing aja. Oke. Manual. Udah? Tidak ada lagi yang ingin didiskusikan? Gak ada, langsung geleng-geleng Nabila nih. Nabila mau keluar ya Nabila. Oke, ya sudah, kita sudahi saja. Makanya saya bilang ketika saya bertanya, silahkan dijawab, bukan diem gitu. Makanya akhirnya tadi saya memutuskan lagi di grup kan, padahal sebenarnya saya tuh mau kalian loh yang ngambil keputusan. Saya nanya, kalian mau kuliah, mau ganti hari, atau mau absen aja, saya bebaskan loh. Menjawab hal seperti itu aja nggak bisa gitu kan. Temennya baca tadi itu Bu Ayu,
Ibu baca tadi tuh, ini kok mahasiswanya nggak nanggapi, takut apa, padahal kan nggak masalah. Misalnya Bu, kami absen aja Bu. Saya juga mau loh free time. Ya, akhirnya kan ada ini juga kan, Ibu rasa mereka nih mau pinginnya sih absen aja. Cuma takut nanti mereka takut. Gitu akhirnya kan Bu Ayu yang mutusin. Udah yang expo nggak usah ikut, yang ini aja. Iya, jadi silahkan gitu loh. Iya, kalau udah mandiri sudah bisa ngambil keputusan sendiri aja gitu. Nggak ada efek samping. Iya, jadi kan saya ikut itu siapa tuh, si Riko yang ikut PKMK itu kan? Iya, jadi si Riko tuh mau lanjut kan? Dayat dan kawan-kawan. Dayat dan kawan-kawan, Riko dan kawan-kawan. Terus ada juga yang kemarin itu pas saya ketemu Daniel, itu ada stand anak bimbingan Pak Dion, Bu Ayu. Jadi anak bimbingan Pak Dion, mungkin disuruh Pak Dion, atau mungkin ya yang produknya juga. Sebenarnya kalau mahasiswa semuanya udah tahu, udah ada di grup, kata Daniel ya. Tapi enggak rame juga sih kemarin memang. Nah, jadi saya nunggu-nunggu, saya juga geram juga tadi tuh. Ini Bu Ayu nanya, kok udah dijawab. Ini makanya kan jawab. Mungkin Ibu yang jawab kan, Ibu kan enggak ada ikut-ikut selama nikah. Jadi akhirnya Bu Ayu. Iya, temennya nyari jadwal ganti aja pada nolak-nolak gitu kan. Maksud saya cari jadwal ganti. Ini dengan Bu Ani aja ada 3 mata kuliah belum ujian ini. Cari ganti lagi. Iya, jadi kan enak gitu ya. Ya sudah ya. Jadi pokoknya kalau apa-apa ngomong ya, dipendem-pendem nanti sakit perut ya. Jadi dosennya juga tidak negatif thinking, diutarakan aja. Tidak, dosen juga enggak jadinya pikir yang macam-macam. Kalau gitu. masalah kena semprot ya ditahankan aja gitu kan. Omelan Bu Ayu kan nggak bikin luka-luka kan? Apa jangan-jangan berdarah-darah omelan Bu Ayu ini kan? Luka di hati Bu Ayu, sakit itu di sini. Jatuh. Oke, ya itu saja saya rasa hari ini. Terima kasih banyak Ibu Indriani sudah meluangkan waktu. Ibu minta maaf Bu Ayu, selama nggak bisa ikut karena ada ngajak pengemasan. Bapak juga sebenarnya ingin benar ikut. Nah cuma nih pagi lah pergi kan. Kemarin 2 hari ada biasanya. Pengemasan? Bukannya mereka ini ya orangnya ya? Pengemasan yang ini Bu Ayu, yang Sepada Dikti. Kan pengemasan tuh ada yang ikut Permata Pangan, PMM, itu digabung semua hari Senin. Terus yang Sepada Dikti ini kan lewat Sepada Dikti itu mereka sendiri Bu Ayu, Jumat jam 7:30. Sekarang Bu Dian yang masuk. Yang banyak tuh Ayu anak TEP. Jadi yang PHP dengan Permata Pangan R1 R2 tuh digabung semua kan. Udah tuh TEP sendiri. Sepada Dikti ini dia sendiri, karena absennya sendiri dia. Mereka absen di Sepada Dikti. Jadi banyak mengundurkan diri ya dari Unsri. Kemarin ada 12 Sepada Diktinya, sekarang tinggal 6. 6 yang online. Jadi yang offline 2. Yang offline itu nanti mereka ke Jambi. Permata Pangan itu ada yang offline. Sepada Dikti yang offline itu 2 orang. Katanya ke Jambi, tapi sekarang belum datang kan. Masih nunggu surat apa namanya itu, surat izin tahap pulang. Saya tidak tahu juga itu kan Pak Dion yang kan mengajukan siapa Ibu kena tim baik. Kita ikut. Kemarin Ibu PJ kan, apa sudah kemarin Pak Dion udah Pak Dion lah ya dokter yang PJ-nya. Oke ya itu ya.